Prabowo kaget karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Kubu Anies dan Ganjar serukan pembongkaran kecurangan tersistematis Prabowo Gibran. Pada konferensi pers yang digelar di Rumah Koalisi Perubahan, Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin, Hamdan Zulfa, mengungkapkan temuan indikasi pelanggaran sistematis dalam pemilihan presiden 2024. Menurutnya, ada benang merah yang menghubungkan pelanggaran sebelum, saat, dan setelah hari pencoblosan. Kami kumpulkan bukti-bukti terkait pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Film Dirty Vote memberikan gambaran awal desain pelanggaran, dan kami sedang kumpulkan bukti dari seluruh Indonesia, ungkap Hamdan Zulfa. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud melakukan evaluasi pemilu 2024 dan menemukan pelanggaran serta kecurangan dalam proses pemungutan suara. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyatakan bahwa suara rakyat harus diawasi melalui rekapitulasi secara berjenjang. Pilpres tidak ditentukan oleh quick count, melainkan melalui proses rekapitulasi. Seluruh saksi paslon 03 terus mengawal proses tersebut, kata Hasto. Dalam evaluasi tersebut, Tim Ganjar Mahfud menyoroti temuan aktivis mengenai rekayasa pemilu secara sistematis. Mereka juga melakukan kajian terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang melibatkan pejabat negara. Poin keempat dari evaluasi hari itu adalah pembentukan tim khusus untuk melakukan audit forensik. Tim ini terdiri dari pakar hukum, IT, dan demografi dengan tugas mengungkap bukti-bukti pelanggaran sistematis yang melibatkan kekuasaan. Ada pelemahan sistematis di internal penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Ini menyangkut legitimasi pemilu, tambah Hasto Kristianto. Skandal pemilu 2024 semakin meruncing dengan seruan kedua kubu, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, untuk membongkar kecurangan tersistematis yang diduga merugikan pasangan Prabowo Gibran. Perjalanan demokrasi Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam menanggapi temuan ini. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Kubu 01 dan 03 anggap pemilu 2024 curang. PDIP siap jadi oposisi hingga Prabowo Gibran unggul. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid menyatakan, pihaknya mendapat banyak temuan kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis di pemilihan presiden 2024. Hal ini disampaikan oleh Arsyad dalam konferensi pers di posko pemenangan Ganjar Mahfud. Arsyad menuturkan, sudah banyak laporan dugaan kecurangan yang masuk ke TPN. Saat ini, tim hukum tengah melakukan investigasi untuk menanggapi temuan-temuan tersebut. Ia pun berterima kasih kepada para pendukung yang sudah melaporkan kecurangan tersebut lewat beberapa bukti yang diberikan kepada tim. Lebih lanjut, Arsyad meminta pendukung untuk sabar dan jangan sedih atas hasil hitung cepat suara. Sebab, penghitungan suara masih terus berlangsung, meski hasil quick count menunjukkan keunggulan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu tim hukum nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar justru menemukan berbagai pelanggaran hingga kecurangan pemilu 2024. Kini Timnas Amin mengaku telah menemukan bukti dugaan tersebut. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prediksi masa depan ekonomi Republik Indonesia di bawah Prabowo Gibran. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka terpantau unggul dalam hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Carta Politika, misalnya, merilis hasil quick count Pilpres 2024 dengan perolehan suara yang masuk mencapai 98,40% pada hari ini. Prabowo Gibran unggul jauh dibandingkan dua paslon lainnya dengan memperoleh suara 57,79%. Hasil real count atau hitung nyata KPU juga menunjukkan pasangan tersebut unggul. Data per Kamis, 15/2, pukul 19.45 waktu Indonesia Barat dari 44,45% TPS. Prabowo Gibran unggul dengan 56,51% atau 21,7 juta suara. Jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, maka Prabowo Gibran akan melakukan sejumlah kebijakan termasuk di bidang ekonomi. Lantas bagaimana kira-kira ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran?
Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Muhammad Ishak mengatakan pertumbuhan ekonomi di bawah Prabowo Gibran akan bergantung pada beberapa hal. Pertama, apakah visi misi yang diusung selama kampanye bisa dijabarkan dalam bentuk regulasi dan bisa menciptakan terobosan sehingga Indonesia keluar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 5%. Tanpa terobosan maka trajektori pertumbuhan ekonomi tidak banyak berubah. Hanya diuntungkan oleh situasi global, seperti peningkatan harga komoditas primer, katanya. Kedua, susunan tim kabinet yang dipilih Prabowo Gibran. Ia mengatakan para menteri yang dipilih harus didasarkan pada kecakapan dalam melakukan terobosan, bukan hanya sekadar membagi-bagikan kekuasaan dan balas jasa seperti yang biasanya terjadi. Idealnya seluruh jabatan menteri berdasarkan orang terbaik yang dimiliki negara ini. Masalah karena prinsip take and give jadi jabatan menteri kadang-kadang diisi oleh orang partai yang tidak punya kompetensi, katanya. Ketiga, kemampuan Prabowo Gibran dalam meningkatkan nilai tambah produk-produk primer, seperti sektor perkebunan dan pertambangan. Ia mengatakan Prabowo Gibran bisa saja meningkatkan nilai tambah produk-produk primer asal mereka memperluas dan memperdalam proses hilirisasi pada berbagai komoditas. Ia mengatakan hilirisasi bukan sekedar membangun industri barang setengah jadi seperti pada smelter nikel, namun juga harus menjaga agar dampak lingkungan dan sosialnya tidak semakin memburuk. Tinggal masalahnya bisakah keduanya membatasi dan mengendalikan hasrat para investor dan pemilik modal yang kebanyakan menjadi pendukung mereka, katanya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti khawatir Prabowo Gibran akan lebih banyak bagi-bagi jabatan ketimbang Jokowi. Pasalnya, Koalisi Indonesia Maju yang diisi partai parlemen hingga non-parlemen sangatlah gemuk. Ini kan koalisinya banyak partai. Saya takut kabinetnya jadi kabinet gemuk. Kabinet gemoy karena koalisinya banyak. Kita lihat, pemerintahan Presiden Jokowi saja itu menurut saya kabinetnya gemuk dibandingkan kabinet-kabinet sebelumnya yang lebih ramping, tuturnya. Ada dua alasan Esther menyebut kabinet Jokowi gemuk dan berpotensi lebih parah di era Prabowo. Pertama, ada banyak badan selain dari kementerian. Kedua, banyak posisi wakil menteri yang menurutnya tidak diperlukan. Ia menyebut posisi tak penting, ini hanya akan menguras anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Jadi, itu menghambur-hamburkan anggaran rutin. Harusnya APBN itu lebih banyak digunakan untuk anggaran pembangunan, bukan anggaran rutin. Jadi, kita bisa lebih progresif pembangunannya, jangan kayak sekarang. Ini kan koalisinya banyak banget sekarang, saya takutnya kabinetnya jadi kabinet gemoy, anti-anti Esther. Betul Prabowo Gibran akan banyak bagi-bagi jabatan, betul, itu yang saya khawatirkan, iya dong, yang mendukung kan banyak banget, jadi pasti dia harus memberikan kompensasi, sambungnya. Selain itu, Esther menyoroti sejumlah program kerja paslon nomor urut 2, terutama makan siang dan susu gratis. Ia menegaskan apa yang ditawarkan Prabowo dan Gibran merupakan kebijakan populis. Ia menyebut presiden dan wakil presiden seharusnya punya program yang lebih oke. Ibarat memancing, masyarakat Indonesia seharusnya diberikan alat pancing atau kail, bukan ikannya langsung. Apalagi kalau kita lihat yang namanya memberikan susu gratis, susunya saja impor. Kemudian, berasnya untuk makan siang gratis juga impor. Sementara, kondisi di lapangan harga pangan selalu tidak stabil. Pada saat musim tertentu ada lonjakan harga pangan dan saat ini diperparah kelangkaan. Kritik Esther.